perkenalkan saya sendiri Kim Deleman Lulung. Dan saya Ermarini Duyandi. Dan saya Andre Satria. Saya Fadli Ahmaditya. Saya Muhammad Fikri Newarda. Saya Irwani Saputra. Tujuan dari praktikum lapangan ini, yang pertama mengidentifikasi komponen utama sistem agrosilvopastura. Yang kedua menjelaskan fungsi dan interaksi antar komponen sistem. Yang ketiga melakukan praktik dasar budidaya lebah madu. Yang keempat menganalisis manfaat ekologi dan ekonomi sistem terpadu. Dan yang terakhir menyusun rekomendasi pengelolaan sistem. Agrosilvopastura Apis mellifera berada pada perkebunan HTI milik PT Ara-Ara Bari yang bersebelahan dengan perkebunan sawit PT TKWL. Terdapat beberapa kearifan hayati yang berada di sekitar agroforestry ini. Yang pertama tanaman akasia. Tanaman ini bermanfaat bagi Apis mellifera sebagai sumber pangan dan nektar bagi lebah. Lebah ini berasal dari Pulau Jawa. Stup atau tempat tinggalnya tidak memiliki aturan peletakan khusus. Setiap stup hanya boleh terdiri dari satu ratu. Selanjutnya ada tanaman sawit. Tanaman ini berguna sebagai penghasil polen bagi lebah. Selanjutnya ada lumut. Lumut di sini sebagai penghasil nektar bagi lebah. Biar bisa dilihat mana anaknya, mana induknya. Kalian kan mau ngamati tuh. Ini udah dikontrol tadi ya? Ini semalam. Kalau kalian ada pertanyaan silakan ditanyakan ke bapaknya. Ini kan nampak putih-putih Bu. Bener-bener. Ini yang udah mau lahir. Tuh, kalian lihat kan tuh? Iya, kelihatan ya. Kelihatan kalian. Banyak anaknya. Biasanya yang dibuka ini dalamnya kayak gini, Pak. Iya, dalamnya kayak gitu. Itu udah mau lahir. Oh, udah terbuka dia udah mau lahir. Pintu. Dia di tengah ya? Dan Tak jauh dari pintu, kalaupun dia keluar masuk kan badannya lebih besar jadi nggak sempit gitu. Lagi keluar mungkin. Keluar dia jalan-jalan ke mall. Oh ini Bu, ini ratunya. Oh iya tuh kelihatan dari besar. Oh, itu dia. Ini ratunya. Masih muda nih, masih produktif. Jadi ratu ini pun kalau udah nggak produktif kami ganti Bu. Oh gitu. Ya kami matiin. Terus? Ini berapa lama nih Ran? Untuk Ratumu nih? produktif satu ratu berapa lama? Oh maksudnya dari telur? Iya. Dari telur 12 hari dia menetas paling 3 hari. 3 hari dia udah bisa produktif. Oh cepet ya. Kalau sehat. Kadang lahir pun belum tentu bagus juga kami sortir. Oh ada? Yang- Khusus untuk produksi ratu? Untuk grafting istilahnya Iya kan. grafting ya. Nah, kami bikin ratu sendiri itulah. Oke. Ini dia ratunya. Masih muda nih, masih produktif. Ditengok dari ini rasanya basah. Berarti ratunya bisa besar sampai seberapa tuh, Pak? Ya segini inilah. Paling besar dikit lagi. Cuman warnanya aja lebih tua, nanti agak kehitaman. Lebih gelap. Nah nanti kita lihat ratu yang sudah tua ya Pak. Berarti satu kotak ini masing-masing satu gitu, Pak. Oh enggak, ya satu kotak ini ya satu ratunya. Dia tak boleh ada dua. Ini makanya fungsinya, salah satu fungsinya dikontrol nih kan. Kawan-kawannya lagi kontrol. Kalau ada jumpa ratu satu lagi harus dibuang. Kalau enggak nanti dia berantem, kabur bawa koloni. Iya pasti bawa koloni dia. Iya gitu dia. Oh gitu. Ratunya. Memang ada di sini. Nampak. Yang keduanya itu. Itu nggak ada, soalnya kan ini kan pemasukannya kurang. Yang bisa dikunyah kayak itu, cuma kayak itu loh. Seharusnya kalau misalnya ini apa ya? Calon anaknya. Brut namanya. Manis. Ya betul, nggak salah. Kalau musim panas terus. Kalau musim panas terus ya bagus. Ini kan soalnya sini hujan terus. Ini sama kah? Iya, kalau ini misalnya ada masukannya banyak ya ini ada madunya.
lumayan lah. Kadang ya tambah penghasilan kan. Kadang berapa kotak biasanya untuk cuaca bagus? Cuaca bagus kalau dari semuanya lah Bu. Kami kan ada 3 tempat nih di Bukit Batu, PKWL sama Doral jumlah. Koloninya nambah tuh soalnya Koloni. pasti. Makanya banyak peternak di Riau ini pun ngambil bibit dari kami. Oh gitu. Banyak yang belajar di sini. Pertama kali berapa koloni Pak? Kami pertama kali buka usaha itu 157 koloni. Oh 107. Nah, tapi terus tambah beli lagi. Nah, setelah 2 tahun terakhir ini tak ada beli, bahkan jual. Ini udah berapa lama Pak? Kami 2019 nih. Nah, mungkin untuk di Riau mungkin yang pertama mungkin yang Mbak Melipira ke sini kan. Kebetulan kami aslinya dari Jawa, dari Pati. Kalau Bah ini kan dari sana juga dari Pati. Kalau saya favorit Trigona kalau yang di sana. Lebih kecil ya. Kecil. Kalau Trigona kami nggak ngerti sih apanya. Nah ini contoh yang mau jadi sarang liar ini, ratu liar. Oh, udah kelihatan besar beda Nah, ya. beda, makanya ini tadi kan udah dibuang nih dah, ujungnya dibuang kan nggak jadi menetas. Ini kalau dibiarin, ini udah ada berapa ratu nih Bu? 1, 2, 3. Ini berarti tanda-tanda ratu dia udah kurang bagus. Dia pasti buat sendiri. Nah ini yang jantan ya, tadi belum ditunjukin ya. Ini jantan. Lihat kalian. Yang besar nih, ini jantan. Yang ini masih anak nih, yang masih agak-agak biru ini. Ini dewasa. Ini madunya nih. Nih. Tapi belum layak panen kalau kayak gini Bu. Belum nutup kan, belum segel. Masih muda lah madunya nih masih. Nah, masih netes nih, ini madu. Oh iya. Itu boleh kalian cicip. Kalau layak panen tuh sih, kalau kami standarnya ini harus nutup. Madu ini udah bersegel gini, bersegel macam ini. Oh, tersil ya? Bersegel gitu tertutup, itu tandanya kalau kami sih itu udah madu udah layak panen, udah di kadar air di 20 sampai 22. Ada pengaturan kadar air lagi Pak? Maksudnya pengurangan atau bagaimana? Kami nggak ada. Nggak ada, langsung otomatis. Otomatis dari sini. Kalau itu kan diolah Bu, nanti kan nggak raw lagi ya. Iya, nggak raw. Udah olahan lah jatuhnya ya. Lebih kental, di warna ya, rasa. Pengecekannya ini untuk memudahkan kerja aja. Jadi kan kalau kayak kami dari belakang gini kan nggak enak nih. Seharusnya dari situ. Jadi lebih enak, nggak sakit pinggang gitu kan. Sebenarnya itu intinya, bukan ngaruh ke koloninya. Apa tadi? Ya. Jarak ini. Biar lebih mudah pengecekan. Ada madunya. Apa sini Ran? Kalau untuk jarak terbang lebah berapa Pak? Kalau dewasa bisa 3 kilo sampai 4 kilo dewasa ya. Jarak terbang. Tapi itu tergantung pakan, kalau di sekitar sini ada pun dia tak akan jauh-jauh. Nah ini contoh madu yang udah layak panen. Nih udah tersegel kan. Nah kalau di sini udah kayak gini nih udah layak panen. Biasanya kadar air di sekitar 20 sampai 22. Jadi kami punya standar madu kami sendiri gitu. Kalau masih belum tertutup macam tadi belum layak sih. Memang bisa dipanen, cuman nanti madunya cair. Kalau cair pasti bergas. Itu makanya kadang ada madu meledak kan. Nah itu gara-gara kadar air tinggi. Jadi proses fermentasinya belum selesai. Jadi kalau kayak gini udah siap panen ya Pak? Nah ini udah bisa nih. Nah yang ini yang belum. Jadi ini mungkin tunggu 3 hari lagi nih udah tutup semua. Kalau itu apa Pak? Yang tumpukan itu Pak? Mana nih? Itu. Oh itu ini sarang ini yang udah tua diganti. Ini bisa dikoyak nih, dibuang. Nah diganti sama sarang baru. Namanya istilahnya kami pondasi. Itu pun bahannya dari lilin itu juga. Lilin itu nanti kami bawa pulang, kami olah. Kami cetak seperti ini tapi tipis, selembar kertas gitu kan. Untuk pondasinya aja, nanti yang bangun lebah itu sendiri. Terus kalau yang di situ tuh ini cara panennya gimana Pak? Oh itu alatnya, ekstraktor. Jadi dari sini dibawa ke ekstraktor situ diputar, nanti keluar madu. Dimasukin ininya Pak? Iya ini dimasukin. Diputar kayak mesin cuci gitu. Nah jadi higienis lah, nggak terpegang tangan kan. Jadi diputar pakai Ini mesin. Bapak jual mentahan gini aja atau ada Bapak olah? Enggak, kami mentah. Mentahan. Pemasarannya kemana Pak? Ke sementara ini ke Jawa. Kalau dulu awal dulu ke Malaysia, Brunei, Di sebagian Kalimantan dulu kan. Riau nih enggak? Di Riau kan udah terlalu banyak sih.
Jadi kami ada gini sistem pemasaran kami reseller gitu. Kalau sekarang kan banyak yang live di TikTok Iya. tuh. Nah, dari situ. Cuman kebanyakan yang main situ kan orang Jawa kan. Orang sini jarang yang main live itu kan. Ada tapi itu pemasaran kami. Kalau untuk kendala selama budidaya Pak, ada nggak? Kendalanya ya cuaca itu pasti ya, cuaca. Yang kedua mungkin kadang kayak serangan hama beruang. Oh, ada beruangnya juga. Ada beruk itu pun merusak itu. Kalau banyak dia kan dicakar-cakar nih. Ini kalau mau mencicip maduninya nih, ini madu nih. Boleh. Nah. Colek aja, giniin aja. Nanti tanganku kotor. Manis ya? Nah, colek aja. Enggak apa-apa. Mirip madu kan? Memang madu, Pak. Beda. Minum clean ini bersehat. Kalau madu PJ itu kayaknya bukan madu ya. Bukan ya. Bukan ya Pak? Apa inspirasi Bapak sampai buka ini? Inspirasinya dulu awalnya kami basicnya supir truk nih kami nih. Itu sama yang gitu dari supir truk. Jadi udah capek mungkin di jalan kan. Kami jual truknya, belilah lebah ini awalnya dulu. Gitu. Terus dulu awalnya awal buat tuh malah belum tahu pemasaran. Jadi waktu panen pertama bingung kemana mau jual nih kan, segini banyak belum pernah lihat kan. Nah, akhirnya panen kedua udah mulai berdatangan. Nah, panen ketiga udah nggak bawa pulang lagi, udah di situ masyarakat sekitar lah yang beli kan awal-awalnya. Akhirnya tambah koloni, tambah baru ke Malaysia. 2021 ya ke Malaysia. Malaysia, Brunei, terus ada Covid tuh ya. Nah, Covid kencang penjualan, makin banyak peternak lagi kan. Itu terus Covid kedua stop Malaysia, nggak bisa masuk barang, akhirnya ke pasar lokal. Sampai sekarang sih lokal terus, nggak ada kami ke luar lagi. Udah punya web sendiri Mas? Kayaknya enggak sih, kami gaptek, kami nggak sekolah jadi nggak ngerti kami web nih. Paling itulah di map itu tadi lah, kebanyakan kadang orang nyari. Manual ya? Iya manual. Paling yang punya kayak reseller kami. Berarti dari mulut ke mulut ya? Lebih ke gitu. Kalau untuk promosi kayak di medsos gitu nggak pernah sih, nggak pernah. Jadi dari mulut ke mulut kebanyakan apa kami kan promosinya. Sama dulu ada sih ini yang punya aplikasi bisa ekspor tuh siapa? Julio ekspor udah pernah di sini. Julio sama ceweknya itu si produk kecantikan tuh kan. Nah itu pun udah pernah sini, itu bahannya sebagian dari sini untuk skincare kan. Ini dicoba aja madunya nih, nggak ada madu ini dikoyak aja. Pertama kali Bapak buka usaha ini di daerah mana? Di Bari-Bari sana, di seberang sana, arah ke Buton. Di sana ada juga sih Robert. Di kilometer 25. Itu awal kami. Dicobain aja deh, ini deh, biar ngerasain madu dari sarangnya. Walaupun Colekannya ini, Pak. Nah itu ada. Dicolek aja, gimana lah, nggak ada lagi madunya. Selepas panen ya Bu, baru banyak. Jadi kalau misalnya akasianya panen, berarti ini pindah? Pindah. Berarti Inilah, tiap berapa tahun sekali tuh? Kalau sekarang perusahaan nggak tentu ya. Dulu kan standar panen akasia ini 6-7 tahun. Sekarang 3 tahun udah dipanen. Karena kekurangan bahan baku dipercepat. Meningkat. Ya 1 tahun pindah. 2 tahun paling lambat pindah. Berarti mindahinnya biasanya gimana? Bertahap kah atau langsung semua gitu? Oh iya, Satu langsung semua. titik nih semua kan. Kalau malam pindahinnya. Jadi waktu malam tuh kan dia masuk semua, ditutup, ini dilaban kan. Nah baru depannya itu dikasih tutup pakai busa itu, baru diangkat. Makanya yang Sabtu kemarin kami nggak bisa kan lagi mindahin tuh, mindahin ke Bari-Bari sana. Akasia ini
Berarti berbunganya kapan? Ah, itu lagi berbunga. Ini baru mau musim bunga nih, setahun 2 kali bunganya. Berarti selain penghasilan, maksudnya hasil dari madunya sendiri ya. Kan tadi ada nyinggung kualitas air gitu kan. Berarti ada pas pembungaannya juga gitu. Ada cuaca juga tadi sama Mas saya tadi bilang. Iya, cuaca. Pembungaan Kan dia butuh nektar kan. Nah, maksudnya gitu loh kayak jadi kayak nunggu akasia berbunga baru. enggak, kalau Nexstar tuh dari ketiak daun. Nah, kalau bunga itu cuman jadi ini tepung sari tadi. Mana yang di situ tadi kan? Jadi tepung sari itu. Di polen istilahnya kan. Nah, itu. Jadi nggak ngaruh, makanya kami kalau akasia nggak berbunga, kami dari sawit, apanya tepung sarinya. Makanya cari lokasinya yang ada akasia, ada sawit. Gitu. Kalau cuaca ya memang nggak bisa ambil Nexstar Ya, kan. Sembunyi rebahan. Pun Nexstar nggak keluar. Nexstar keluar nih kan setelah ada panas. Nah, itu ada keluar tuh. Mana ya? Tak cariin yang Berarti keluar kalau Nexstar. misalnya lagi hujan terus gitu kayak Nggak dapat madu. Kayak inilah, ini udah sebulan lebih nggak panen-panen nih. oh biasanya Karena berapa bulan? Sebulan. Kalau cuaca bagus ya 20 hari. Dan kalau diambil pakai ini dia nggak hancur, ini yang nggak pecah. Setelah itu gimana nih Pak? Dimasukin ke dalam sini, dalam namanya gelas grafting. Udah gitu aja. Pokoknya diulangi sampai penuh gitu. Diambil gini kan. Diambil. Ada Pak. Salah jalan mereka tadi. Salah jalan. Nantinya telur yang di sini tuh menetas terus Dia nanti dimasukin dalam kotak gini kan Pak. Jadinya tuh sekitar 9 hari dia ditutup gitu. 9 hari. Di sini ada foto tentang lumut. Lumut merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang terdapat pada peternakan lebah. Lumut berfungsi sebagai penghasil nektar bagi lebah. Ini merupakan kotak lebah yang dimana tempat koloni lebah tinggal dan menghasilkan madu. Alat ini merupakan ekstraktor madu lebah manual. Alat ini berfungsi sebagai ekstrak madu dari sarangnya tanpa merusak sarang. Alat ini adalah pengasapan lebah atau bee smoker. Alat ini digunakan untuk menenangkan lebah